Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Saya Arini Ulinayati, seorang guru di SD Negeri 2 Medayu yang saat ini menjadi peserta Latsar golongan 3 angkatan 1 PPSDM Yogyakarta tahun 2022. SD Negeri 2 Medayu merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang sekolah dasar yang terletak di Desa Medayu, Kecamatan Watukupul, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam menjalankan kegiatannya, SD Negeri 2 Medayu berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Visi SD Negeri 02 Medayu adalah terwujudnya manusia yang cerdas, terampil, beriman dan bertakwa, serta berbudi luhur. Misi SD Negeri 2 Medayu 1. Meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. 2. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. 3. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik dengan pembinaan akhlak mulia. 4. Memanfaatkan dan menyiapkan lingkungan sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan sumber belajar yang mendorong aktivitas sekolah. Saat ini SD Negeri 2 Medayu dikepalai oleh Bapak Sabar dan ada 4 guru serta 1 tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Dengan jumlah siswa 186 yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 2 Medayu dilaksanakan pada pagi hari hingga siang hari. Dalam melaksanakan tugas sebagai guru di SD Negeri 2 Medayu, saya mempunyai kewajiban yaitu mengajar dan melatih, mendidik, membimbing dan mengarahkan, serta menilai dan mengevaluasi. Dalam hal mengajar dan melatih, saya perlu melakukan penyusunan perangkat ajar dan bahan ajar, melaksanakan dan memberikan pembelajaran ilmu pengetahuan di kelas khususnya. Untuk mendidik, saya perlu mendidik tingkah laku peserta didik saya atau siswa saya agar menjadi pribadi yang lebih baik sesuai norma, etika, dan nilai-nilai Pancasila. Di sini saya sebagai guru adalah teladan bagi siswa. Dalam tugas membimbing dan mengarahkan, saya sebagai guru memberi solusi, membimbing bagi siswa dalam menemukan solusi yang tepat terutama dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tugas menilai dan mengevaluasi, yaitu memberikan penilaian dan evaluasi terhadap hasil belajar siswa-siswi saya. Selain tugas utama, ada pula tugas tambahan. Yang pertama menjadi wali kelas. Saat ini saya menjadi wali kelas 1. Dan kedua, membimbing kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Contohnya sebagai pembimbing kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam setiap kegiatan pramuka seperti pesta siaga maupun kemah-kemah yang lainnya. Dan yang ketiga adalah menjadi kepanitiaan pada saat ada kegiatan di sekolah apabila diperlukan. Layanan yang dapat diberikan sebagai seorang guru antara lain layanan pendidikan terhadap siswa, yaitu memberikan siswa ilmu baik secara akademis maupun non-akademis yang dapat digunakan untuk mengembangkan potensinya. Selanjutnya adalah layanan konsultasi terhadap pelajaran khususnya sebagai seorang wali kelas. Di sini konsultasi yang dilakukan bisa kepada siswa maupun kepada orang tua siswa terkait kemajuan pembelajaran siswa di kelas. Selain itu juga untuk memberikan umpan balik dan follow up atas keberhasilan maupun kekurangan siswa di dalam kelas untuk disampaikan kepada orang tua. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Artinya, dalam pembelajaran, guru tidak hanya sebagai sumber informasi, melainkan menjadi pemberi kemudahan dalam belajar kepada siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan, gembira, dan dapat menumbuhkan sikap pengetahuan siswa terhadap apa yang sedang dipelajari.
Standar layanan yang harus dicapai. Yang pertama, pengajaran dan pendidikan yang diberikan oleh seorang guru haruslah mempunyai kualitas dan tepat sasaran sesuai dengan metode pengajaran yang efektif, menggunakan kurikulum yang telah disepakati di sekolah. Yang kedua, pencapaian kinerja seorang guru sesuai dengan kerangka penilaian kinerja yang telah disepakati. Keterkaitan tugas dengan tujuan di instansi antara lain, yang pertama, sebagian besar sarana sudah tersedia seperti perpustakaan dan media-media pembelajaran. Yang kedua, diadakan pembiasaan berbasis agama sebelum pembelajaran seperti membaca surat pendek dan Asmaul Husna. Ketiga, siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, yaitu ke SMP maupun ke MTS. Tetapi tidak ada siswa yang berhenti hanya sampai di sekolah dasar. Keempat, hasil belajar sebagian besar siswa sudah memenuhi KKM atau sudah di atas rata-rata kriteria ketuntasan minimal, dan sebagian besar juga sudah tuntas. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan agar kinerja sebagai ASN semakin baik? Yang pertama, dengan manajemen ASN yaitu meningkatkan kualitas diri. Contohnya dengan ikut kegiatan pengembangan kompetensi sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Diharapkan dengan meningkatnya kualitas pembelajaran, maka kualitas output siswa pun menjadi lebih baik. Upaya yang kedua adalah dengan literasi digital, yaitu memanfaatkan media berbasis teknologi di lingkungan sekitar untuk meningkatkan kecakapan dalam bermedia digital. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.